selamat datang kembali di podcast Bambu dan Kehidupan episode 2. Kali ini kita akan berbincang bersama kakak-kakak cantik ini yang baru pertama kali mengunjungi Pasar Papingan. Di sini saya sudah bersama narasumber kakak yang akan membagikan pengalaman pertama kali ke Pasar Papingan. Boleh perkenalan dulu, namanya siapa, asalnya dari mana? Halo, namaku Tata dari Semarang. Kita berdua juga dari Semarang, namaku Feve. Aku Tata. Jadi Tata. Ya, Boleh Tata. diceritakan apa yang ingin membuat datang ke sini? Sebelumnya kita dari Semarang itu kan dari gereja. Nah, gereja GKI Karangsaru ini tuh tiap tahunnya tuh ngadain suatu acara yang dimana acaranya ini tuh seperti kebaktian Padang. Itu tuh jadi kebaktian yang di luar dari gereja. Jadi kita setiap tahunnya itu diadain di tempat-tempat apa ya? Tempat-tempat yang masih alami, Iya. yang bukan buatan. Nah, terus tahun ini kebetulan kesini dan kita ikut daftar lalu datang ke sini gitu. Nah, tapi sebelumnya tuh sering lihat di FYP gitu sih, kalau di TikTok tuh kayak ada yang nge-review tempat ini. Lumayan lihat-lihat. Begitu sampai di sini, gimana perasaan suasananya di sini? Kalau dari saya sendiri, suasananya tuh adem, asri banget, terus masih terjaga kelestariannya. Kemarin itu kan kalau kita di Semarang itu kan healingnya paling ke mall gitu kan, ke mall. Terus kalau mau ke tempat-tempat yang ada taman bermainnya tuh harus ke Bendungan, ya pokoknya deket Bandung. harus ke yang agak jauh gitu dari kota kan. Nah terus ini pas ada waktu ke sini tuh rasanya kayak restorasi energi yang kemarin terbuang. Iya, Gitu ya. Pas tadi keliling itu, ada yang menarik perhatian nggak? Waktu jalan-jalan. Waktu jalan-jalan kan tadi pertama kan kita muterin sawah itu Dari pendopo. dari pendopo awal kumpul kita muter rute pertama Lewat sawah. pinggir sawah itu kayak seru banget gitu, kayak lucu Belum pernah. aja. Iya. Ya. Terus dari situ ke rumah-rumah warga, kayak ngelewatin rumah-rumah warga yang masih khas pedesaan gitu ya. Iya. Jadi kayak sejuk, awalnya tuh kayak beda gitu Dan loh. ini kayak banyak apa namanya kayak ayam-ayam, terus kambing kayak gitu juga banyak. Tadi pas lewat, terus tadi pas lewat juga nemu ayam Mana ya? masih kecil itu Ada fotonya, ada anak fotonya. ayam itu. Jadi kita pas lewat sawah itu kebetulan ketemu sama anak ayam. Terus karena itu sangat Lucu ya? menggemaskan, jadi ku Ambil. Deh, awalnya tuh gak expect itu dia bakalan nangkep kan. karena lucu banget. Dia kan bilang, Cuman segini. lucu, tiba-tiba dikejar terus segini. ditangkap gitu. Terus ini Ngawur. tuh foto dulu karena sangat lucu. Terus Iya. lanjut lagi muter sawah. Kita juga muter apa namanya yang banyak bambu-bambunya kayak gitu. Terus Iya, turun rute lagi. kedua. Sudah nyobain makanan tradisional sini? Kalau Membeli nyobain produk lain? nyobain ongol-ongol sama Kacamata. kacamata. Itu Bisa di-share mirip kayak jajanan pasar, tapi kalau yang ini Di sini tuh pasar apa? Gitu. apa ya kayak ya. Tapi kalau ini getuk kan empuk, agak keras kenyal, kan. iya. Nah, kalau ini tuh kenyal-kenyal empuk, gitu ya. lembut, terus Manis juga. manis, ya. Manisnya lebih manis. Kalau ini tuh dari tanpa bahan pengawet, Ya. dari singkong gitu. Set bed. Enak. Pernah ada bedanya nggak belanja di sini, main di pasar Papingan sama pasar biasa? Yang pasti ada bedanya ya. Kalau di Semarang itu kan pasarnya lebih ke kayak bangunan gitu. Kalau di sini kan benar-benar yang kayak di alam. Terus bahkan semua kayak meja, kursi dan tempatnya pun semua dari bambu gitu. Nggak ada yang Unik dari. jadinya. Iya, unik. Bener unik. Nggak ada yang dari apa ya? Besi pun bahkan nggak ada. Iya. Tadi bener-bener mainannya pun juga yang kayak jungkat-jungkit apa sih yang di sana? Ya gitu. Itu juga ayunan itu juga dari bambu Iya. semua.
Terus kalau pasarnya sendiri itu benar-benar yang jadi kayak setiap tempat yang jualan itu kayak kepisah, ya nggak kepisah tapi kayak agak ada jaraknya. Kalau di Semarang sendiri kan benar-benar yang berderet gitu, kayak satu petak satu deret terus disekat segini kayak gitu. Hal-hal yang unik, menarik waktu jalan-jalan atau menikmati di pasar Papringan, mungkin bisa satu-satu. Yang pasti ini pas di pasar Papringan itu belanjanya pakai koin apa sih namanya? Koin pring. Bukan koin. Pring. Pring. Ya ini Iya. pring. Ya buat belanja. Terus kalau di sini tuh bisa sambil apa ya? Sambil jalan-jalan gitu. Kalau di pasar biasa kan kita nggak mungkin ya pas jalan-jalan ke pasar gitu. Jalan-jalan Sambil orang pasti ke makan. mall. Iya. Terus apalagi kan kalau di pasar biasa tuh kan beli makanan terus dibawa pulang gitu kan. Kalau di sini kan bisa sambil duduk menikmati alam gitu. Jadi kayak seru gitu loh. Boleh dong menggambarkan satu kata buat pasar Papringan? Kalau dari saya pasar Papringan tuh adem. Bisa kayak tadi. Jangan, aku nggak mau kayak tadi. Apa ya? Cari-cari dulu. Hijau. Kalau aku asri sih, sejuk. Pengalaman ada niatan mau kembali ke sini lagi nggak? Mungkin ada karena tempatnya sendiri juga enak, adem gitu buat refleksi otak itu enak gitu kemarin. Menurut kakak ini penting nggak pasar Papringan ini untuk terus dijaga? Yang pasti penting karena kalau misal nggak dijaga sayang juga karena kan ini juga merupakan suatu anugerah yang diberikan pada negeri ini yang yang indah asri gitu biar dan pasar Papringan ini kan juga membantu warga lokal supaya dari segi perekonomian yang dimana nanti mereka seperti UMKM gitu itu sih Kak. Jadi kayak harus dijaga supaya bisa diteruskan ke anak cucu nantinya biar mereka tahu bahwa ada suatu tempat yang seindah ini. Ada pesan nggak atau ajakan buat teman-teman mungkin saudara yang belum pernah ke sini? Ayo kita ke pasar Papringan yuk. Aku kalau tinggal di sini di mana sih? Temanggung. Ya, Temanggung. Kalau tinggal di Temanggung mah aku kayak sering ke sini deh kayaknya. Karena seadem itu, guys. Cocok buat healing. Terima kasih sudah menemani obrolan di sini. Dari bambu yang tumbuh di sekitar kita, ternyata bisa lahir karya yang unik dan penuh makna. Semoga cerita dari episode ini lebih banyak menginspirasi orang untuk melihat potensi lokal, terutama dari tangan-tangan kreatif warga desa. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Bambu dan Kehidupan.